Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Enggak mungkinlah Allah berpuasa. Allah Tuhan Maha Pencipta dan memiliki syariat. Allah perintahkan kita untuk sedekah dan zakat, Allah tidak zakat dan sedekah. Allah perintahkan kita untuk haji dan umrah, Allah tidak berhaji dan umrah. Tetapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah sendiri bersolawat kepada nabinya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri bersolawat kepada nabi, para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bacalah salawat kepada nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Nabi SAW. Gitu hadirin. Jadi ini saya dapatkan dalam beberapa hadis, cukup banyak hadisnya, ada 9 atau berapa begitu. Kita akan bawakan ya, dengan harapan kita bisa mengamalkan sholawat ini. Baik, kita masuk aja nomor pertama. Yang pertama hadirin adalah, sekali kita baca sholawat, maka Allah balas dengan 10 rahmat. Sekali kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang paling gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekali kita baca, Allah berikan kita 10 rahmat, Allah berikan kita 10 ampunan. Coba kita buka hadis perdananya. Padahal Rasulullah memberikan contoh kepada kita, sehari semalamnya itu beliau beristighfar, bertobat, dan Rasul perintahkan kita untuk beristighfar, bertobat sehari semalamnya 100. Ini coba kita lihatkan dulu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomornya udah 7034. Ini mbak-mbaknya nggak bisa ngeliat hadisnya. Ada TV. Oh, ada di sana. Ada. Ada, hebat ya. Oh, di dalam surat juga lah ya, ini ya, ini ya. Emang keren banget sih Masjid Al-Maghfirah. Kayaknya nggak ada bisa ngalahin Masjid Al-Maghfirah. LED-nya ada 2. Baik. Hadirin, saya bawakan ini dulu sebagai analoginya. Baginda bersabda, ya ayuhan nas, wahai umat Islam, kata Rasul, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yawmi ilaih, saya aja bertobat kepada Allah setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah bertobat, beristighfar kepada Allah 100 kali. Tetapi hadirin, kalau kita bersolawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, yang paling pendek deh. Anda baca 10 kali aja udah 100. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 aja, 10 kali aja, nilainya berapa? 100. Apalagi kalau mas, mbak, teman-teman semua bisa sholawat setiap hari 100. Sebelum berangkat kantor, setelah baca Quran 1 lembar, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100. Itu berarti Anda mendapat rahmat dan ampunan dari Allah setiap hari berapa? 1000 hari. Karena sebenarnya kita ini dalam kehidupan dunia, mau makan kayak, mau beraktivitas tidurnya, bekerja, sebenarnya kita sedang menyiapkan kehidupan akhirat kita, Pak. Makanya Nabi katakan orang bodoh itu orang yang cuma cari duit, kerja, tapi tidak ibadah. Ada hadisnya. Ya, al-ajiz, kata Rasul, orang yang bodoh adalah yang dia cuma ikuti hawa nafsunya, mau enak makan, mau tidur enak, mau bekerja enak, dapat uang enak, tapi gak ibadah. Jadi sejalan dengan waktu nih, kita udah bulan Oktober nih Pak. Kayaknya kemarin masih Januari, ya. Ini udah Oktober. Lusa insya Allah Desember. Udah tahun baru 2026. Nanti naik lagi 2027. Kita gak ada yang tahu kematian kita tahun 2020 berapa, atau 10 tahun lagi kah. Yang jelas selama kita hidup, persiapkan amal soleh terbaik. Termasuk amal soleh terbaik ini, coba hadirin,
Kayaknya ini sholawat lebih hebat nilainya, rohnya daripada sholat. Kenapa begitu? Sekalipun kita udah wajib sholat, sekalipun kita wajib sholat Bapak Ibu, ya Mas Mbak, teman-teman semua, kita wajib sholat. Tapi ingat, sholat kita tidak sah kalau tidak baca. Kalau tidak baca, bukan Fatihah. Fatihah betul juga. Tapi di antara rukun sholat yang 13, apa? Sholawat. Hadirin, Anda pada tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum sampai akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Batal sholatnya. Batal nggak? Batal. Jadi sholawat ini penting banget. Rohnya sholat itu sholawat. Hadirin Mas Mbak, dengar nih. Anda saking sibuknya, ini kan Bapak saking sibuknya ini ya, dalam pekerjaan gitu kan. Saking sibuknya sehingga Anda nggak berzikir lagi la ilallah, tidak berzikir subhanallah, nggak berzikir walhamdulillah, tidak berzikir Allahu akbar, nggak berzikir lagi astagfirullah, tidak berzikir lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saking sibuknya Anda tidak berzikir lagi la haula wala quwwata illa billah. Saking sibuknya Anda tidak berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya ingetin teman-teman semua, kalau Anda tidak sempat lagi berzikir ini itu dan macam-macamnya, jangan tinggalkan sholawat. Karena zikir sholawat include berzikir kepada Allah, include beristighfar kepada Allah, include di dalamnya sholawat itu sendiri. Ingat nih, kalau Mas Mbak sibuk banget, jangan tinggalin sholawat. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya nih, saya udah telah nih hadis tentang sholawat. Setelah kita mengetahui dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, di mobil saya itu saya taruh tasbih digital berapa biji itu, ya. Baik saya pakai sopir atau nggak pakai sopir, pokoknya pas sudah duduk di mobil, siap-siap bersolawat aja, cantelin di sini. Tapi kalau pakai motor susah tuh Pak. Kalau pakai motor susah kayaknya. Tapi kalau pakai mobil gampang, sambil nyetir, ya baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Dari rumah aja ke sini, saya baca terus begitu, sampai sini lihat, alhamdulillah dapat 1000. Jangan tinggal sholat. Yang kedua hadirin, yang kedua adalah keutamanya, sholawat dia akan berperan penting. Bukan sholat dulu, bukan zakat dulu, bukan puasa dulu, bukan haji umrah dulu, tapi sholawat. Pakai hadis, orang yang paling banyak baca sholawat yang paling mudah mendapat syafaat. Sholat nanti setelah alam padang mahsyar. Ini di padang mahsyar nih ceritanya. Di padang mahsyar merupakan puncak murkanya Allah yang berfungsi pertama kali Bapak Ibu. Padang mahsyar adalah proses menuju alam hisab yang saat itu kita baru aja dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Ya, kita dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Itu akhirnya kita sangat ketakutan karena Allah berada pada puncak murkanya. Kita minta tolong sama Nabi Adam, sama Nabi Nuh, sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa, sama Nabi Isa. Enggak bisa mereka menolongnya. Kita minta kekuatan dari pahala sholat kita, haji kita, puasa Ramadan. Enggak bisa. Apa yang berfungsi pertama kali? Karena murka Allah akan luntur. Teman-teman semua, murka Allah akan luntur di padang mahsyar cuma ketika beliau mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Permintaan Nabi Adam aja nggak diterima. Permintaan Nabi Nuh, apalagi 24 Nabi yang nggak disebut dalam hadis-hadisnya. Nggak disebut tuh Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Tidak disebut Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud. Tidak disebut Nabi Hud, Nabi Saleh. Tidak disebut Nabi Zulkifli, Zakaria dan sebagainya. Bahkan ketika 5 orang Nabi ini yang tadi saya sebutkan, ya Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, kemudian Isa, semuanya mengatakan kami tidak bisa menolong kalian di padang mahsyar. Yang paling bisa menolong kalian siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kita lihatkan hadisnya. Ini hadis kedua hadirin, derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmidzi, nomornya 486. Apa kata Rasul akhirnya dalam keadaan di padang mahsyar? Hadirin, sholat kita memang ya nanti pertama kali akan diapakan di alam hisab.
Tapi proses sebelum alam hisab ini dulu, alam kebangkitan kiamat dan pada mahsyar dulu. Akhirnya Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang menjadi prioritas terhadapku pada hari kiamat, orang yang paling utama, umatku yang paling utama, aku akan berikan pertolongan di hari kiamat. Aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Makanya di sini saya tulis ini, hadirin. Poin nomor 2 ini saya tuliskan begini. Sebelum kita meninggal dunia, teman-teman semuanya, semoga kita udah istiqomah Pak, sehari baca 1000 aja. Tadi saya bilang, saya dari rumah ke sini udah baca 1000. Ya, tolong hadirin mas mbak semuanya. Ya, kalau Anda sibuk banget, jangan tinggal baca sholawat. Kenapa tadi saya anjurkan pakai tasbih digital? Karena dia lebih soft, apa ibaratnya? Bukan soft spoken, apa sih? Lebih softly lah, dipandangnya agak ekstrim. Masa ya Anda di stasiun, di terminal, di airport bawa tasbih panjangnya 1,5 meter gitu kan? Kayak terlalu ekstrim gitu. Tapi kalau tasbih digital, bahkan saya punya ini, saya beli dari Mekah. Cuma saya jarang pakai Pak, karena harganya mahal. Biar awet gitu. Ya, saking senangnya. Itu yang tadi yang saya katakan di mobil saya itu ada tasbih digital. Itu adalah tasbih yang murahan. Saya beli di Shopee Pak, harganya 1.600.000. Saya beli 200.000 dapat segepok. Makanya di mobil saya taruh banyak tuh, ada 7 di jok depan, di belakang, dan macam-macamnya. Nah, ini contohnya begini Pak, saya contohkan. Ini bukan saya endorse ya Pak. Saya beli di Mekah ketika umroh kemarin kan, saya bilang wah bagus nih, ya udahlah, cakep. Dia pakai casan juga, ngasih kita cas. Saking senangnya saya berzikir, ya supaya dalam keadaan saya di airport, di terminal, lagi mau naik kereta lah, lagi di pasar, lagi bawa istri ke mall, dia diantar di mall, supaya hati kita nggak lalai, itu kan enak. Orang nggak nyangka, dia nyangkanya ini apa? Batu akik, yang kemarin ditemuin di Aceh tuh. Batu apa? Ini pada nggak update ya, udahlah. Pada nggak update ya kalau mau Ustad. Batu apa? Oh Bapak tahu tuh yang samping kan? Batu giok, harganya berapa triliun Pak? Kaya Indonesia ya Pak. Batu giok. Nah hadirin, jadi kalau Anda jalannya pakai begini, ya Allahumma sholli ala Muhammad 1, Allahumma sholli Muhammad 2. Kita dapat hajat kita di pasar, di mall, atau lagi di kereta atau di mana, zikir kepada Allah dan Rasulnya pun bersolawat. Ingat, solawat itu udah include zikir kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, yang ketiga, ini saya masukin dulu ya. Ketinggalan cuma 1 masalahnya. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Yang ketiga, sholawat itu adalah hubungan batin kita kepada baginda Rasul. Karena beliau punya kehidupan yang khusus di alam kuburnya. Sampai para sahabat pun tidak memahami ini. Ya Rasul, bagaimana sholawat kami disampaikan ke kuburmu, sedangkan kau sudah jadi tulang belulang? Kata para sahabat. Nabi menjelaskan, tidak. Kami para nabi hidup di alam kubur kami. Kalian membaca sholawat diketahui oleh saya, kata Rasul. Baginda Rasul bertanya, wahai malaikat, ini bacaan sholawat dari umatku yang mana? Dari itu ya Rasul, agak-agak dekat pancoran tuh. Ini apa sih dari namanya? Ya, pancoran betul ya? Ya agak dekat pancoran. Di mana? Itu di LPDB itu, UMKM. Oh di Masjid Al-Maghfirah. Rasul mengetahui. Namanya siapa? Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Coba nomor 3 kita lihatkan dulu nih kriterianya. Setiap bacaan sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi Pak, menjadi koneksi batin kita kepada Nabi SAW, menjadi perkenalan nama kita sebelum berjumpa di padang mahsyar di akhirat. Pak, setor nama kepada Nabi itu dengan cara bersolawat. Coba kita buka hadisnya. Ini hadisnya cukup jauh nih. Saya buka kitab hadis yang udah lebih dari 100.000 hadis. Ya, sampai program S2, S3 saya itu kita telusuri hadis dengan kita seleksi dan kita riset ilmu hadis itu nggak sampai 20.000 hadis. Kita bisa baca sampai 100.000 hadis itu dari hasil otodidak kita yang kita udah punya alat ilmu hadisnya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Sebentar,
Saya itukan dulu ya. Tadi lupa saya tulis kitabnya. Ini kitabnya cukup jauh, nggak didapati dalam kitab hadis yang terkenal. Makanya nih pengajian kita nih kalau zuhur bongkar-bongkar hadis paling nggak udah setara program S2 S3 tuh. Ya, cuma non ijazah ya Pak. Tapi kalau ijazahnya asli Pak di rumah, ada bisa saya bawa. Ijazah saya asli ada. Baik, S2 Pakistan lagi Pak. Hadirin, yang ketiga, nih Nabi bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'at." Nomor 1049, riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, sesungguhnya hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan kakek kita Nabi Adam. Wa fihi kubidha, pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafqah wa fihi saqah, pada hari Jumat juga dibangkitkan hari kiamat. Apa kata baginda Nabi? Fa aksiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Tapi ketentuan dari Nabi itu setiap kita baca sholawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena bacaan sholawat kalian ma'rudatun, disampaikan alayya, ke kuburku. Ini logikanya sahabat gak sampai juga. Mereka berkata, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai baginda Rasul, wa kaifa tu'rad sholatuna alaik, bagaimana bacaan sholawat kami disampaikan ke kuburmu? Waqad arimta, bukankah engkau sudah jadi tulang belulang? Au yaqulun, atau mereka berkata, balita, bukankah engkau sudah punah bercampur tanah? Kata Nabi, tidak demikian. Wahai para sahabatku, tidak demikian. Tetapi apa? Nabi menjelaskan, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, harrama alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah, Allah mengharamkan pada bumi, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jasad para nabi hidup, bacaan sholawat kita dibawa oleh malaikat, yang Allah memiliki petugas malaikat sampai ke kubur Nabi. Baik, coba kita buktikan hadisnya. Ini yang tadi saya katakan, sudah melebihi daripada 100.000 hadis Pak. Saking ribetnya, saking banyaknya ilmu hadis. Belum lagi masalah hukum ahkamnya, belum lagi hadis-hadis berkenaan dengan Bani Israel, belum lagi hadis-hadis berkenaan dengan masalah fikihnya, dengan masalah sejarahnya, sirah nabawiyahnya. Waduh, sangat banyak ini hadirin ilmu agama. Baik, coba kita lihat nih riwayatnya Imam Bazzar nomor 1925. Maksud saya sudah melebihi daripada 100.000 hadis karena kitabnya Imam Bazzar. Ini tidak dipati dalam kitab Imam Bukhari 7.000 hadis, Imam Muslim 7.000-an hadis, Imam Nasai 10.000 hadis, Imam Abu Daud 5.000-an hadis, Imam Tirmidzi 5.000-an hadis, Imam Ibnu Majah 4.000-an hadis, Imam Ahmad bin Hanbal 27.000 hadis, Imam Ibnu Abi Syaibah 37.000 hadis, Imam Musnad Syafi'i, Musnad Muwatta Imam Malik, ya, kemudian juga Tabrani, Daraqutni, Ibnu Ja'ad, Ibnu Syahin, Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, tidak dalam kitab Imam Ibnu Khuzaimah, tidak dalam kitab Imam Abu Ya'la, tidak dalam kitab Imam Baihaqi. Itu semuanya hampir 100.000 hadis. Ini adanya dalam kitab Imam Bazzar. Baik, kita lihat apa kata Rasul. Nah, Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Allah memiliki petugas para malaikat, sayyahin, yang keliling-keliling seluruh dunia. Ngapain? Yuballighuni an ummati salam, yang menyampaikan salawat salam ke kuburku. Jadi ada malaikat-malaikat petugas Allah yang menyampaikan ke kubur Nabi. Itu nomor 4. Makanya hadirin, sebagaimana koneksi batin terjadi, Pak, Anda kalau berdoa kepada Allah, ya, Mas Mbak jangan lupa nih doain ayah ibu kita selalu, ya, setiap habis sholat 5 waktu, habis sholat duha, habis tahajud, jangan nggak doain orang tua kita, Pak. Allahumma firli, Rabbi firli, wali walidayya warhamhuma. Karena begini, kita ingat akan bapak ibu kita yang udah meninggal, lalu air mata kita pun bercucuran, saking kangen rindunya sama orang tua, ke bawah sampai alam mimpi. Rasul pun begitu.
Berapa banyak ulama yang saya temuin, termasuk kemarin yang baru datang guru mulia kita, Al-Habib Umar bin Hafiz, yang Habib Jindan kadang ceramah di sini juga. Itu kan murid terbaiknya Habib Jindan. Ya, setelah Habib Mundir Musawwah meninggal tepat, ya, digantiin sama Habib Jindan. Itu hadirin, ya, maksud kami. Jadi ulama-ulama seperti itu mereka kerap kali saya bertanya, gimana Syekh Habib, gimana Ustadz. Ya, alhamdulillah dengan banyak-banyak sholawat, koneksi batin kita tersampaikan kepada Rasulullah. Sekalipun beda alam, kita alam dunia, mereka alam barzah. Saking kangennya dengan Rasul, kerap kali kami bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Coba aja, kalau bapak-bapak datang ke ulama kita yang sepuh, baik dari Banten sampai ujung Madura, kalau kita udah akrab, kita bicara tuh gimana Kiai, amalan apa yang harus saya perbuat, mesti mereka katakan sholawat. Dan kalau kita makin akrab, kita tanya pribadi mereka, Kiai udah berapa kali sih mimpi ketemu Rasul? Bisa kali tuh ya. Alhamdulillah Ustaz, hampir tiap bulan saya mimpi ketemu Rasul. Bahkan hadisnya ada. Antum tahu nggak dalam hadis Sahih Bukhari? Pokoknya apa yang saya ngomongin, saya mau tampilkan hadisnya, dalilnya. Sekalipun saya hafal, saya bisa mengucapkan itu, tapi saya mau buktikan nih. Hadis Sahih Bukhari nomor 110. Rasulullah bersabda, siapa yang mimpi ketemu saya, itu betul aku, kata Rasul. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku sekalipun dalam mimpi kalian. Nih, untuk Bapak Ibu saya sampaikan nomor 110. Sahih riwayat Al-Imam Bukhari itu. Apa kata Rasul? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Siapa orang yang bermimpi ketemu aku dalam tidurnya, faqad ra'ani haqqa, sungguh dia bertemu dengan aku haqqan, secara hak, sekalipun dalam mimpi. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamassal fi surati, karena syaitan laknatullah alaih tidak bisa menyerupai diriku sekalipun dalam mimpi-mimpi kalian. Jadi kalau dalam mimpi kita ada skenario di situ bertemu Nabi, itu betul. Cuma tergantung dari kekuatan ibadah kita dan kebersihan hati kita. Pak, ingat, orang yang julid, orang yang dengki, orang yang pembenci, pendendam, orang yang suka ngomong gini, jauh untuk bertemu dari Nabi SAW. Nabi akan menemui daripada umat yang hatinya bersih untuk diberikan petunjuk-petunjuk dan macam-macamnya. Apalagi Imam Ghazali. Silakan baca biografi Imam Ghazali. Bagaimana beliau bermimpi dengan Rasul sampai bercakap-cakap. Ini loh hadis mimpi ketemu Rasul, Sahih Bukhari. Baik. Hadirin, nomor 4, nomor 5 saya gabungkan. Nomor 4, nomor 5. Nomor 4-nya itu kalau disebut nama Nabi tapi tidak berselawat, menyesal. Ini saya gabungkan. Mana tadi? Nih, menyesal. Yang nomor 5-nya, orang yang disebut nama Nabi tapi tidak berselawat disebut kikir, pelit. Masih bahasa Sundanya itu yang enak disebutnya. Ada orang Sunda nggak? Apa? Pelit bahasa Sundanya apa? Koret gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mais. Ya udahlah, bakhil aja, bakhil. Nih, nomor 4 menyesal, nomor 5-nya bakhil. Orang kikir bila disebut nama Nabi tidak berselawat. Hadirin, Anda dengan ustaz, dengan kiai, dengan penceramah, khotib lagi sholat Jumat sekalipun, mereka nyebutin contohnya, Bapak sekalian para hadirin sidang sholat Jumat, Nabi Muhammad. Itu jangan diam. Boleh dalam hati sih, boleh juga. Tapi ucapkan yang lebih enak, sedikit-sedikit kita ucapkan. Lagi khutbah, ucapkan juga sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu alaihi ataupun Allahumma sholli ala Muhammad. Bebas, ucapannya banyak gitu. Gitu ya. Ini saya tampilkan satu saja. Al-bakhil, kata Rasul, al-bakhil. Ini mbak-mbaknya juga mbak, ngapalin mbak. Ngamalin. Ya. Mbak-mbaknya ngamalin sholawatan juga, nanti di terakhir ada sebentar. Nabi bersabda, al-bakhil, orang pelit, alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak baca sholawat kepada aku. Makanya hadirin, kalau disebutkan nama Nabi baca sholawat.
Nomor 6. Nomor 6 adalah khusus untuk kita ketika berada di Raudhah. Ya, kalau mas mbaknya berada di Raudhah, maka ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah menjawab di alam kuburnya. Pak, saya mau tanya dulu nih, apa sunnah pertama kali kita datang ke kuburan? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata Rasul, mereka menjawab, kamu yang gak dengar. Lagian kalau kita dengar juga hati ya Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya kan? Apalagi kemarin minggu berapa hari lalu saya ke kuburan sendiri, itu malam-malam lagi habis isya. Aduh, saya bilang, kenapa sih dikuburinya pas habis isya? Jadi ada orang tua santri yang santrinya anaknya nyantri sama saya di Bekasi Babelan. Orang tuanya meninggalnya habis asar. Udah gitu, Ustadz, iya kita datang nanti besoknya sekalian nyolatin. Ternyata berubah, dikuburinya habis isya. Mana saya masih di Jakarta. Ya udah, acara waktu itu di Bintaro atau di Jakarta mana gitu ya. Saya kejar sampai Babelan itu. Ya, lintas tol yang paling cepat tuh, keluar port di Gabus. Lumayan sekali ngetep ya, 60.000 gitu. Masuk Babelan, Gabus. Babelan tuh udah deket. Bapak Ibu tahu nggak Babelan Gabus? Sekali-kali healing kenapa ke Bekasi Pak? Nikmati rasa awan Bekasi yang cukup panas. Jadi kalau Anda goreng telur siang hari itu coba taruh di penggorengan di luar, kasih minyak, insya Allah bisa goreng telur gitu. Jadi akhirnya karena berubah, saya datang udah keluar tol cari kuburannya. Saya bilang ya sekalipun saya Ustadz, kalau sendiri di kuburan pun gak lucu juga ya. Ya tapi gak apa-apa dah. Yang penting saya bisa ziarah ke kuburnya, saya mau sholatin jenazahnya. Ya, karena kita boleh sholat jenazah setelah jenazah dikubur. Antum tahu nggak nih hadisnya kayak begini? Hah? Udah? Ih, hebat ya. Dari mana taunya? Oh kagak ya. Saya kebanyakan husnuzon sih, jadinya udah gitu. Hadirin, ada kesunahan. Bapak Ibu nih kalau kasus kayak gitu, akhirnya saya datang sampai kuburan, udah dikubur. Pas saya parkir mobil, alhamdulillah masih ada 15 orang. Alhamdulillah nggak sendirian gitu ya. Tapi kalau sendirian juga nggak apa-apa sih, ya cuma rada-rada aja lah di kuburan sendiri malam-malam. Akhirnya sampai di kuburan, saya bilang sama Bapak, ini udah pada sholat jenazah belum? Sama Ustaz, kita juga baru datang. Ya udah wudhu sana, tuh ada sumur tuh wudhu. Mau ngapain Ustaz? Sholat. Emang ada? Ada. Hadisnya Bukhari Muslim. Rasulullah pernah sholat di atas jenazah yang udah dikubur. Begitu Ustaz, udah ente mau nanya hadis nanti dah di kuburan nanya hadis gitu. Udah gitu deh sholat wudhu, baik. Ini kepala, ini kaki. Karena jenazahnya laki-laki, saya berdiri di dekat apa? Dekat kepalanya. Tetapi yang pakai sepatu dan sendal diangkat, dilepas, injek sendalnya di atasnya gitu. Injek di atas sepatunya. Kenapa? Karena kalau kita tetap pakai sepatu dan sendal, itu namanya bagian benda sendal itu ada di tubuh kita. Khawatir bawahnya kena najis, kan habis keisi. Makanya sendalnya, sepatunya kita lepas, kita injek di atasnya. Kan notabene atas sendal sama apa? Sepatu itu suci gitu. Injek begitu baru takbir. Allah Akbar, 4 takbir. Ini jadi ilmu nih Bapak Ibu kalau Anda dalam satu waktu. Tapi jangan dipakai hadis ini untuk kakek nenek Anda yang udah meninggal 50 tahun lalu. Saya mau ke kubur kakek nenek, mau ngapain? Kata Ustaz ada hadis ini. Iya, itu syaratnya jenazah baru meninggal sekitar seminggu 2 minggu deh, tanah masih basah. Kalau udah lama mah udah doain aja gitu ya. Baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, yang nomor 6 coba kita tampilkan. Setiap kita baca sholawat salam kepada Nabi, maka Nabi dikembalikan rohnya ke jasadnya untuk menjawab salam kita. Ini terutama di Raudhah. Ya, kita tampilkan hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya." Kayaknya tadi udah saya tulis deh hadisnya. Oh, ini sudah. Kata Rasul, "Ma min ahadin yusallimu alayya
tidaklah seorang umatku mengucapkan salam kepada aku illa radallahu alayya ruhi, kecuali pasti Allah kembalikan rohku di jasadku, di kuburku. Untuk apa ya Rasul? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya menjawab salawat dan salam kalian. Hadirin, saya baca dalam kitab para ulama, kalau amalan Anda bersih, hati Anda bersih, salawat Anda banyak, Anda berada di raudhah dekat kubur Nabi, Anda mengucapkan salam yang banyak kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiyullah. Kata para ulama, Allah bisa jadi menyingkap alam gaibnya itu. Anda mendengar ucapan salam dari kubur Nabi. Ada ulama-ulama kita yang seperti itu, ya, disingkap alam gaibnya oleh Allah. Makanya setiap saya ke raudhah, alhamdulillah Allah mudahkan saya umrah bisa setahun 2 kali 3 kali gitu, ya, karena kita ada travel haji umrah, saya kerja gitu ya, jadi mutawib, makanya umrah gampang tinggal ngasih paspor. Kerap kali itu alhamdulillah sering sekali saya di kubur Nabi ngucapin salam yang banyak. Assalamualaikum ya Rasul, karena Rasul menjawab. Satu ketika saya ngucapin salam, Assalamualaikum, ada yang jawab, Waalaikumsalam. Saya buka mata saya, ternyata polisi yang jawab, askar yang jawab.